Artinya kita kita tetap apa namanya eh, melanjutkan ya bantuan nafas dengan ventilator atau menghentikan gitu ya, karena progresnya nggak ada gitu ya. Dan di satu sisi pasien sudah lansia misalnya, di satu sisi juga survival rate-nya, kemungkinan untuk bisa dia survive lagi itu kecil misalnya gitu ya. Nah itu jadi dilema kepada kita. Nah itu terkait dengan domain nilai etik interprofesi ini ya kita harus bisa dengan situasi-situasi seperti itu kita bisa ya berdiskusi, kita tetap bisa bekerja bersama untuk memutuskan kira-kira seperti apa nih gitu ya. Dan itu keluarga ya punya apa ya, punya kontribusi yang besar gitu ya dalam memutuskan harus seperti apa, dan juga dari tim antara profesi harus bisa berdiskusi juga sepakat seperti apa yang kita berikan kepada pasien ya. Itu ditambah lagi seperti yang kemarin kasus yang barusan terjadi di kita di Malang ya. Ada situasi seperti itu di mana situasinya adalah ada rekan sejawat perawat senior, beliaunya juga apa namanya alumni Brawijaya juga, guru saya juga gitu ya. Beliaunya di ICU akibat stroke ya, kemudian sudah dirawat dan sebagainya. Nah itu apalagi kalau misalnya itu adalah kita tahu bahwasanya adalah rekan kita gitu ya, rekan sejawat kita, itu jadi dilemanya sangat luar biasa sekali gitu ya. Mau dilepas, ini adalah rekan sejawat kita, kalau nggak dilepas ternyata ini prosesnya ya dari progres perawatan selama beberapa minggu dan sebagainya juga nggak ada progres yang signifikan gitu ya. Itu dilema juga ya, dilema juga seperti itu. Nah itu contohnya hal seperti itu. Nah itu kita harus bisa dari domain ini harapannya nanti bisa mengelola dilema-dilema etik tersebut ya, dengan kita berdiskusi berkoordinasi dengan lain dan keluarga lah ya di sini ya artinya, dan juga dengan tim profesi yang lain. Berikutnya adalah jujur dan menjaga integritas ya. Jadi di sini memang yang namanya nilai etik ya, itu yang saya bilang tadi, profesi itu perawat itu adalah profesi yang punya kredibilitas tinggi ya. Jadi mulia dan sebagainya. Maka jujur dan integritas itu menjadi salah satu poin yang harus dilakukan dan diyakini dan diimplementasikan. Kemudian berikutnya adalah menjadi kompetensi profesi masing-masing sesuai dengan lingkup praktiknya. Jadi harapannya memang nilai atau etik ini ya menjadi domain kompetensi profesi gitu ya. Jadi perawat ya harus ada tuh yang namanya domain etik gitu ya di apa namanya kompetensinya sebagai seorang perawat. Sehingga kalau misalnya teman-teman belajar lebih lanjut gitu ya terkait dengan kompetensi yang diharapkan di tiap mata kuliah ya, itu ada sisi afektif, sisi perilaku, sisi sikap ya, yang itu akan tercerminkan bagaimana nilai dan etik itu dalam setiap kompetensi, mulai dari yang terkecil gitu ya, mata kuliah gitu ya, atau yang terbesar nantinya adalah sebagai seorang lulusan nurse Brawijaya itu harus seperti apa nih dari sisi etika. Nah itu ada juga ya target yang memang kompetensi yang memang harus dipenuhi ya, harus dicapai oleh mahasiswa. Kemudian peran dan tanggung jawab. Ya, jadi di sini adalah domain peran dan tanggung jawab. Seperti apa sih sebetulnya ya? Jadi di sini kalau kita lihat domain peran dan tanggung jawab ini lebih kepada kita itu ya masing-masing anggota profesi itu memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Ya, nah peran dan tanggung jawab masing-masing itu harapannya ya saling melengkapi gitu ya, saling melengkapi dalam hal pelayanan kepada pasien. Jadi kita sekali lagi walaupun kita punya peran masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing, punya wewenang masing-masing, dengan kita interprofesi, kolaborasi dan edukasi, semuanya paham peran dan masing-masing peran dan tanggung jawab seperti apa, tapi itu bertujuan bersama untuk pelayanan kepada pasien. Menghargai, ya, jadi mengetahui dan menghargai peran dan tanggung jawab profesi lainnya. Nah, kita tahu bahwasanya kita bekerja itu tahu kewenangan kita seperti apa, dokter seperti apa, dietitian seperti apa, sehingga kita tidak apa ya crossover gitu ya, tidak melangkahi wewenang yang seharusnya menjadi tanggung jawab profesi yang lainnya itu. Gitu. Jadi kita harus sadar diri dan profesi lain juga begitu. Jadi mereka juga harus sadar diri bahwa ini bukan wewenang dia, ini wewenang kita sebagai perawat. Nah seperti itu harus sepemahaman. Gitu. Kemudian berikutnya adalah begitu konflik antar profesi ini juga ada beberapa yang disebabkan karena memang kurang penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab profesi lainnya. Nah, itu juga bisa muncul menjadi sebuah konflik ya. Dan ini sebetulnya kalau kita diskusi terkait dengan IPE dan IPC ya, ini kan dari sisi kita
diskusi dari sisi perawat gitu ya. Nah, harapannya itu juga masing-masing profesi juga ada mata kuliah ini gitu ya. Jadi ada mata kuliah IPE dan IPC ini buat mahasiswa dietitian. Ada mata kuliah IPC IPE ini untuk mahasiswa kedokteran sehingga nyambung nantinya gitu ya. Dan itu memang diharapkan dari konsep IPE dan IPC ya, yang sebetulnya tidak hanya di Brawijaya gitu ya. Itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi bukan wacana ya, tapi memang sudah menjadi ya kok keharusan sih enggak juga ya, sudah menjadi sesuatu yang mutlak lah ya untuk dilakukan gitu ya, mutlak untuk dilakukan. Bahkan WHO kemarin ya di pertemuan sebelumnya sudah ada mencanangkan bagaimana konsep interprofessional education dan interprofessional collaboration ini dari versinya WHO gitu. Jadi dari WHO saja ini loh harusnya begini nih gitu. Jadi memang sangat mutlak dan wajib dilakukan bagi semua profesi baik mulai dari fase pendidikan maupun fase profesi untuk bisa mengaplikasikan apa itu IPE dan apa itu IPC. Nah, di domain dan peran tanggung jawab ini yang utama adalah ya kita harapannya bisa menggunakan pengetahuan tentang peran profesi sendiri dan peran profesi lain. Jadi harapannya kalau kita ngomongin peran dan tanggung jawab ini yang utama ya kita melakukan tindakan ya sesuai dengan dasar keilmuan ya yang kita miliki dan kita juga memahami bagaimana dasar keilmuan peran dan tanggung jawab daripada profesi yang lainnya. Ini secara umum seperti ini. Nah, ini ada 9 kompetensi khusus di bawahnya. Ya, ada 9 kompetensi khusus. Apa saja itu? Ya, jadi ini ada 9-nya adalah seperti ini. Ya, ini saya upload aja biar nggak kelihatan. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan peran dan tanggung jawab ini, kompetensi khusus adalah mengkomunikasikan peran profesi sendiri dan peran profesi lain secara jelas. Ya, jadi misalnya pada saat bekerja gitu ya, atau mungkin sekarang lah ya, sekarang misalnya kok kita adik-adik gitu ya bekerja bersama dengan mahasiswa lain dari jurusan lain dan sebagainya gitu-gitu. Nah, itu harus clear ya bahwasanya peranku seperti ini dalam kegiatan ini, peranmu seperti ini dalam kegiatan itu dan sebagainya gitu-gitu. Nah, itu harus clear ya. Begitu juga nanti pada saat kita bekerja ya, itu semua harus mengkomunikasi dengan jelas. Jadi mungkin ya bisa jadi ya karena mungkin tidak misalnya kita ini belajar keperawatan, teman-teman belajar keperawatan. Jadi mungkin yang diuplek-uplek, yang dikuasai, yang memang dibahas selama ini pada saat perkuliahan dan sebagainya, mau profesi, nanti tahap profesi gitu ya. Ya bagaimana peran perawat gitu ya. Mungkin kita tidak tahu bagaimana peran farmasi, mungkin kita tidak tahu secara detail gitu ya, peran dari kebidan, seorang bidan dan sebagainya gitu. Nah, itu begitu kita tidak mengetahui itu, akan susah nanti kita bisa bekerja bersama. Nah, dengan kita tidak mengetahui harus saling komunikasi. Kita sampaikan, aku perannya begini, kamu perannya kayak gimana. Nah, itu harus saling mengkomunikasikan. Kemudian mengenali keterbatasan. Jadi memang yang namanya peran dan tanggung jawab itu masing-masing punya batasan ya. Batasan itu kalau secara legalnya ya kembali kepada wewenang gitu ya. Punya wewenang nggak kita melakukan tindakan itu? Oh tidak, itu ada wewenangnya dari dokter. Oh tidak, itu adalah wewenangnya dari ahli gizi dietitian. Nah kita harus punya apa ya paham ya batasan-batasan kita dan itu menjadi ranah profesi yang lainnya. Gitu. Dan kita juga harus memahami juga mereka juga punya batasan gitu ya, sehingga mereka tidak bisa melakukan semuanya gitu ya. Makanya di sini adalah tim itu di sini, interprofession kolaborasi itu adalah di sini gitu. Kemudian melibatkan semua profesi ya dalam memberikan pelayanan. Ya iya ya. Jadi yang namanya tadi patient center care itu tidak kita nursing center care tidak ya. Jadi bagaimana pelayanan itu tidak berfokus pada perawat tapi berfokus pada pasien dan itu mutlak harus melibatkan semua profesi ya dan kita bekerja bersama di situ. Kemudian yang tadi hampir mirip ya, jadi di sini menjelaskan peran dan tanggung jawab profesi lain ya, hampir mirip dengan yang nomor 1 di sini ya. Tapi kalau yang di sini mungkin mengkomunikasikan, kalau di sini lebih pada menjelaskan gitu ya, kaitannya dengan pelayanan kepada pasien. Kemudian berikutnya adalah menggunakan semua pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kita ya untuk memberikan pelayanan yang harapannya pelayanan yang kita berikan adalah aman ya, tepat ya, efektif dan efisien. Itu harapannya seperti itu ya. Jadi kita sekali lagi kalau kita ngomongin kompetensi ya, itu tidak lepas dari ranah pengetahuan, sikap dan psikomotor ya. Tidak lepas dari bagaimana pengetahuan kita, sikap kita ya dan juga keterampilan kita. Nah, kita harus mengerahkan semua kompetensi itu ya dalam hal pelayanan kepada pasien. Kemudian berikutnya terkait dengan peran tanggung jawab yang selanjutnya adalah berkomunikasi dengan anggota tim.
Ya, jadi komunikasi juga bagian daripada tanggung jawab di sini. Ya, kemudian memahami bahwasanya kita itu saling tergantung. Ya, jadi karena kita berbeda profesi, masing-masing punya wewenang dan tanggung jawab masing-masing, sehingga kita saling tergantung. Ya, jadi nggak bisa yang namanya perawat bekerja sendiri, nggak bisa, gitu ya. Dokter bekerja sendiri nggak bisa juga. Ya, jadi harus saling bersama-sama karena memang hubungan kita adalah saling tergantung. Ya, kita tergantung dari dokter, dokter tergantung daripada perawat juga, dan juga saling tergantung dengan profesi yang lainnya juga. Kemudian terlibat dalam pengembangan profesi, ya, dan pengembangan antar profesi. Jadi di sini kalau kita lihat suatu contoh ya, maksudnya bagaimana nih, ya. Jadi karena saya dari gawat darurat ya, saya di peminatan gawat darurat, maka di sini kalau kita lihat misalnya nih pasien dengan kecelakaan datang ke IGD, gitu ya, maka kita melakukan apa yang disebut dengan trauma care ya, jadi perawatan trauma pada pasien tersebut. Dan itu kalau kita melihat konsepnya, ya, itu kalau kita melihat konsepnya, kita bisa menggunakan salah satu madhab, ya, salah satu pedoman, salah satu landasan teori yang bisa kita gunakan adalah dari ATLS misalnya, gitu ya. Jadi Advanced Trauma Life Support, ya. Jadi di sini kita itu begitu ada pasien kecelakaan datang ke IGD, ya, itu tata laksananya adalah berupa tim, di mana timnya adalah disebut dengan trauma tim, ya. Jadi di trauma team tersebut, di tim yang menangani pasien trauma itu ada banyak di situ profesi, ya, tidak hanya dokter, tapi ada perawat di situ, ada radiografi di situ, ada farmasi di situ dan sebagainya, ya. Itu masing-masing punya peranan. Nah, di situ kalau misalnya nih misalnya teman-teman gitu ya bekerja di IGD kok belum paham tuh terkait dengan bagaimana kerja sama tim, maka ya saling yuk kita mungkin ikut training bersama, ikut pelatihan bersama, ya, apa itu ITLS ya, sorry ATLS ya, sehingga nanti harapannya sepemahaman gitu ya melalui pelatihan-pelatihan tersebut. Jadi pengembangan profesi dan pengembangan profesi bisa dilakukan melalui ikut pelatihan bersama itu tadi ya, di mana di dalamnya ada banyak anggota tim ya yang bekerja bersama dalam penanganan pasien. Kemudian harapannya memang dengan segala keunikan yang ada ya, dengan segala perbedaan yang ada, wewenang yang berbeda-beda dan sebagainya, harapannya tetap ya adalah optimalisasi daripada pelayanan yang kita berikan kepada pasien ya, domain khusus yang ke-9. Kemudian berikutnya adalah komunikasi. Ya, komunikasi ini adalah domain yang ketiga kompetensi dari IPE IPC. Ya, jadi mengkomunikasi itu penting ya. Jadi tadi bahkan di domain-domain sebelumnya juga ada aspek komunikasi ya yang menjadi kompetensi khususnya. Jadi mengkomunikasi ini mutlak. Ya, jadi apalagi kita sebagai tenaga kesehatan gitu ya, komunikasi itu ya harus gitu ya. Kita nggak bisa kalau misalnya kita memberikan pelayanan kepada pasien kita cuma diem aja ya. Pak saya introvert Pak, saya tidak biasa bicara dengan orang Pak. Nah di sini harus belajar bicara dengan pasien ya. Jadi tidak bisa kita menjadi seorang introvert yang berdiam diri saja ya. Di balik meja ya, begitu ketemu dengan pasien pun juga kita tidak banyak bicara dan sebagainya. Kita harus banyak ngedabrus memang ya, karena kita adalah jualan jasa. Enggak sih, maksudnya itu ya tetap harus kita ada teknik komunikasi ya, tidak hanya sekedar detabrus, tapi ada teknik-teknik komunikasi yang harus kita terapkan pada saat kita kontak dengan pasien. Dan itu masing-masing tenaga kesehatan ya dalam tim kita itu semuanya punya kompetensi yang sama. Ya, nah itu harus sepemahaman gitu ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga, masyarakat ya, itu harus kita laksanakan dengan baik ya. Tapi di sini dikatakan kompetensi komunikasi antar profesi itu belum jadi perhatian semua profesi. Jadi kadang-kadang tidak kita fokus pada bagaimana komunikasi terapeutik lah, kurang lebih kasarnya ya. Artinya kita belajar bagaimana berkomunikasi kepada pasien agar apa yang kita sampaikan bisa menyembuhkan gitu ya. Apa yang kita lakukan bisa bukan menyembuhkan ya, ya, mungkin mendukung untuk penyembuhan gitu ya, tidak malah bikin stres, tidak malah bikin kondisinya makin parah dan sebagainya. Itu kita lebih banyak fokus belajar pada itu. Tapi sebenarnya kita juga harus belajar juga bagaimana kita berkomunikasi antara profesi. Ya, nah itu juga menjadi poin penting di sini. Ya, kemudian di sini yang penting juga adalah yang saya kasih highlight adalah harus mampu berkomunikasi ya secara efektif kepada anggota tim. Jadi begitu ada banyak isu, ada beberapa isu yang memang kita itu belum bisa berkomunikasi yang baik antar profesi, ya kita harus bisa, ya kita harus belajar bagaimana berkomunikasi antar tim tersebut. Karena banyak nih ya, banyak konflik-konflik yang terjadi di antara anggota kesehatan itu, tim kesehatan itu,
itu terkait dengan karena nggak bisa berkomunikasi yang baik gitu ya antar profesi gitu ya. Jadi bukan konflik kita dengan pasien tidak, tapi konflik antar tim ya. Itu adalah karena memang tidak bisa melaksanakan komunikasi dengan baik dan itu tidak hanya antar tim sebetulnya ya, kita pun internal gitu ya, antar tim perawat itu sendiri kadang-kadang juga ada konfliknya ya, karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Dan ini sekali lagi ini butuh latihan adik-adik ya, butuh latihan. Jadi butuh untuk jam terbang juga ya. Dan di sini harapannya dengan adik-adik belajar di sini ya, mulai dari sekarang itu belajar untuk bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi mungkin ada adik-adik semua beberapa ya gitu ya mungkin introvert gitu ya yang saya bilang tadi tidak bisa dengan mudah bercerita gitu. Nah itu harapannya bisa dilatih di sini terkait dengan mungkin yang privacy rahasia dan sebagainya kita tidak open lah ya. Tapi yang itu terkait dengan profesionalitas dan sebagainya ya. Bagaimana kok saya ada hambatan ya susah berkomunikasi dan sebagainya ya, itu bisa di-sharingkan dengan teman-temannya atau mungkin dengan senior dan sebagainya sehingga harapannya itu bisa teratasi masalah internal tadi sehingga harapannya meminimalkan konflik antar profesi ya dan juga meminimalkan konflik di dalam profesi itu sendiri. Nah, ini pernyataan umum kompetensinya adalah ini ya. Jadi kita harapannya kompetensi umumnya terkait dengan aspek domain komunikasi adalah ya kita mampu berkomunikasi ya, baik itu dengan klien, keluarga, komunitas dan juga profesi kesehatan lain ya dengan tepat dan bertanggung jawab. Ya, jadi ini intinya ya kemampuan komunikasi lah ini ya begitu. Nah, ini ada 8 kompetensi khusus. Ya, ada 8 kompetensi khusus. Yang pertama adalah kita dapat memilih ya alat dan teknik komunikasi yang efektif ya. Jadi ada banyak ya teknik komunikasi yang efektif itu dan itu saya nggak tahu sudah diajarkan atau belum ya buat teman-teman ya bagaimana ada mata kuliah tersendiri setahu saya seingat saya itu komunikasi dalam keperawatan itu ada gitu ya atau kalau misalnya nggak ada mata kuliah khusus ya adalah pembahasan khusus terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi. Nah itu ada nanti dijelaskan bagaimana teknik komunikasi dan seterusnya itu akan ada dan itu bisa dipilih gitu ya sesuai dengan saat itu situasinya seperti apa kita berhadapan dengan siapa ya bisa disesuaikan nanti teknik yang tepat. Kemudian yang kedua adalah pada saat kita berkomunikasi ya itu dapat dimengerti ya dan menghindari terminologi yang hanya dimengerti oleh profesi sendiri gitu ya. Nah, bisa jadi gitu ya. Jadi kalau mungkin yang selama ini mungkin digambar-gambarkan teman-teman itu pada saat berkomunikasi itu harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien gitu ya. Jadi tidak menggunakan bahasa medis dan sebagainya kepada pasien. Jadi pasien itu mudah dimengerti. Saya pikir itu adalah menjadi hal yang sudah menjadi hal yang wajar ya dan pahamlah semua mahasiswa gitu ya. Tapi bisa jadi ya pada saat kita berkomunikasi antara profesi mungkin walaupun itu kecil kemungkinannya ada terminologi yang profesi lain tidak memahami itu gitu ya. Suatu contoh misalnya kita terminologi adalah asuhan keperawatan. Bisa jadi seorang misalnya seorang farmasi gitu ya, seorang farmasis sorry ya, seorang farmasis, seorang apoteker ya, tidak memahami apa itu asuhan keperawatan gitu ya. Nah itu harapannya nanti bisa menggunakan terminologi, istilah-istilah yang memang mereka juga paham gitu ya. Jadi istilah yang bisa dipahami ini tidak hanya berlaku buat pasien, tapi juga berlaku juga untuk anggota tim kesehatan dalam penanganan pasien. Kemudian kemukakan pengetahuan yang dimiliki oleh pasien. Ya, jadi di sini kalau kita ngomongin tim bisa jadi gitu ya, kita yang melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pasien sehingga kita mengkaji informasi dasar, informasi awal, informasi yang saat ini dimiliki oleh pasien, sudah sejauh mana pasien itu tahunya dan sebagainya kita komunikasi kepada tim ya. Sehingga pada saat anggota tim yang lain mau lanjutkan komunikasinya sudah tahu nih baseline informasinya seperti apa, sudah tahu nih data dasarnya seperti apa, pasien sudah tahu sejauh mana ya, itu sudah tahu sehingga begitu mereka mau melaksanakan komunikasi berlanjut sudah sesuai dengan apa yang memang pasien itu tidak tahu gitu ya, tidak mengulangi lagi dari awal. Kemudian berikutnya terkait dengan komunikasi ada mendengarkan secara aktif. Ya, mendengarkan secara aktif dan mengemukakan ide ya. Itu bisa secara apa ya istilahnya ya asertif ya. Jadi kita bisa ya salah satu teknik komunikasi itu kita bisa mendengarkan gitu ya. Jadi tidak saja komunikasi adalah menyampaikan tapi juga mendengarkan ya. Itu juga menjadi salah satu domain dalam komunikasi. Kemudian umpan balik juga penting. Ya, umpan balik juga penting di sini. Jadi umpan balik di sini tidak hanya kita memberikan umpan balik, tapi juga kita harus bisa menerima umpan balik juga. Karena memang dalam hal komunikasi itu, kalau kemarin
mestinya sudah belajar juga ya bagaimana komunikasi itu ada pemberi informasi, ada channel atau salurannya, ada penerima informasi, kemudian ada feedback. Ya, ada umpan baliknya di sini. Nah, itu dalam komunikasi itu ya tidak lepas dari diagram tersebut gitu ya. Saya selaku pemberi informasi melalui jalur misalnya tertulis gitu ya, saya sampaikan kepada dokternya, konsul dan sebagainya, kondisi pasien seperti ini kira-kira bagaimana untuk terapinya, kalau tidak perlu di-adjust, tidak perlu disesuaikan karena kondisinya ternyata memburuk dan sebagainya misalnya gitu ya. Nah, si dokter juga menerima sebagai penerima informasi, menerima tuh hasil catatan saya seperti apa, sehingga kemudian memberikan feedback dan sebagainya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu menjadi kompetensi juga ya, bagaimana kita memberikan umpan balik dan kita menerima umpan balik itu. Bahasa, ya bahasa yang sesuai dan sopan itu juga menjadi salah satu domain khusus ya terkait dengan komunikasi. Yang tadi ini juga ada kaitannya dengan domain yang pertama, etik ya, itu juga masuk di situ juga. Kemudian keunikan profesi. Ya, jadi di sini tadi walaupun sudah ada di sebelum-sebelumnya ya terkait dengan etik, kita berbeda budaya dan sebagainya ya, itu juga apa namanya menjadi salah satu domain juga di kompetensi khusus untuk domain komunikasi. Berikutnya adalah komunikasi secara konsisten. Ya, jadi kita konsisten itu tidak ya terus-menerus gitu ya. Jadi secara terus-menerus kita bisa berkomunikasi dengan anggota tim ya dengan tim yang lainnya sehingga kita dalam memberikan pelayanan ya juga bisa memberikan yang lebih efektif dan optimal. Domain yang keempat adalah kerja sama tim ya. Ini domain yang terakhir ya. Domain yang keempat. Jadi dalam IPE IPC ya kemampuan yang harus dimiliki oleh teman-teman ya itu adalah kerja sama tim. Jadi kemampuan bekerja sama ya, kemampuan bekerja sama. Sehingga di sini harapannya yang saya kasih highlight biru di sini adalah kita harapannya dengan interprofessional education dan collaboration ini harapannya ya kerja sama tim itu dilakukan setiap saat gitu ya. Dilakukan setiap saat pada saat kita berinteraksi dan sebagainya kita selalu apa ya ruhnya atau vibe-nya ya, vibe-nya itu adalah vibe kerjasama gitu ya, bukan vibe kerja sendiri gitu ya, tapi vibe-nya adalah vibe bekerja bersama ya dengan yang lainnya. Karena di sini banyak sekali konflik juga ya, itu yang pada saat kita tidak bisa tahu, tidak bisa berperan sebagai anggota tim yang baik gitu ya. Itu menyebabkan kita ada konflik dan sebagainya sehingga nanti efeknya apa sebetulnya? Ya efeknya pada layanan kesehatan gitu ya. Jadi sekali lagi makanya patient center care itu menjadi kata kunci sebetulnya ya. Berarti kita berkolaborasi. Kita fokus pada pasien bukan fokus pada keakuan profesi masing-masing gitu ya. Dan ini peran pemimpin sangat penting ya, karena memang kalau kita ngomongin tim harus ada leadernya ya, tim leadernya harus ada gitu ya. Jadi di sini memang seorang pemimpin itu harus ada dalam setiap tim gitu ya. Karena nanti harapannya bisa memfasilitasi komunikasi ya, kemudian memfasilitasi masing-masing bisa apa dan sebagainya sehingga menjadi apa ya katalis ya, menjadi fasilitator, menjadi jembatan gitu ya antar profesi tersebut sehingga semua bisa berkomunikasi yang baik dengan adanya seorang pemimpin tersebut. Itu penting banget ya. Oke. Kemudian apa sih sebetulnya pernyataan umum terkait dengan kompetensi bekerja dalam tim ini ya itu adalah ini ya jadi kita mengaplikasikan nilai-nilai ya di masing-masing profesi itu agar harapannya nanti fungsi tim bisa lebih efektif ya itu jadi ya itu tadi karena kita punya nilai-nilai tersendiri ya kemudian harapannya nanti bisa bekerja bersama nanti harapannya bisa tim itu lebih efektif dan ini ada 11 kompetensi khusus ya ada 11 kompetensi khusus yang pertama adalah ini. Jadi harapannya adalah nanti akan ada proses untuk pengembangan tim ya dan berlatih tentang tim yang efektif ya. Jadi ya tadi salah satunya tadi adalah yang tadi ya pengembangan interprofesi tim dan sebagainya ya di domain sebelumnya itu juga masuk dalam tim kerjasama tim di sini ya termasuk pelatihan bersama dan sebagainya masuk juga di sini. Kemudian membangun konsensus tentang prinsip-prinsip etik ya. Jadi di sini terkait dengan kerja sama tim tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip etik ya dan itu juga punya ya tadi kesepahaman yang sama terkait dengan masing-masing punya prinsip etik yang berbeda cuma di sini kita bersama-sama sehingga harapannya saling menghargai dan sebagainya. Kemudian melibatkan profesi kesehatan lain. Nah, kalau tim sekali lagi adalah kita nggak bisa berjalan sendiri, gitu ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan profesi lain dalam pelayanan pasien. Kemudian mengintegrasikan.
ya, pengetahuan dan keterampilan profesi lain sesuai dengan situasi tertentu. Mohon maaf ini double-double ya, typo. Saya mengerjakan sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Oke, jadi di sini mengintegrasikan ya. Jadi kita memang harapannya tidak hanya kita perawat mengaplikasikan ilmu dan keperawatan kita gitu ya. Cuma bagaimana dalam pelayanan kita asuhan perawatan juga kita bisa berkolaborasi ya, mengintegrasikan apa tuh ya dokter yang bisa mengatasi masalah keperawatan kita gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman mungkin sudah belajar bagaimana standar di Indonesia, kita sudah punya standar ya. Jadi mulai dari standar diagnosis, standar luaran, dan standar intervensi ya, dan juga yang terakhir adalah standar SOP ya. Standar SOP kita juga ada juga ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di sini standar apa namanya intervensi ya, itu ada OTEK ya, otek gitu ya. Jadi OTEK itu adalah O-nya adalah observasi, T-nya terapeutik, kemudian E-nya edukasi, kemudian K-nya adalah kolaborasi ya. Jadi OTEK observasi, terapeutik, kemudian edukasi dan juga kolaborasi. Nah, di kolaborasi ini ya harapannya ini kita ini ya mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan profesi lain, karena dengan berkolaborasi ini nanti untuk mengatasi let's say misalnya ya ada masalah pasiennya adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas misalnya. Jalan nafasnya nggak bersih. Kita kolaborasi ini dengan dokter. Dok, pasang IRT gitu ya, misalnya kayak begitu contohnya. Ya, pasang alat bantu nafas yang lanjut. Itu wewenang kamu yang bisa melaksanakan dan pasiennya butuh loh kayak gitu. Coba kasarnya seperti itu. Nah, itu bisa kita laksanakan dalam hal kerjasama tim. Aplikasi dalam prinsip kepemimpinan yang tadi ya. Jadi yang namanya tim itu harus ada yang leadernya ya, harus ada leadernya sehingga dengan harapannya nanti dengan ada leader tersebut kita bisa efektif timnya ya, kolaborasinya juga bagus. Motivasi juga penting ya. Jadi untuk tim ini memang harus ada apa ya, kesepahaman bersama, semua paham situasinya seperti apa sehingga begitu ada anggota tim yang mungkin dalam situasi yang mungkin down gitu ya mungkin, atau mungkin less motivated gitu ya, atau mungkin demotivated gitu ya, jadi tidak termotivasi dan sebagainya, maka kita harus bisa memberikan motivasi ya kepada anggota tim yang lain. Harapannya ya apa, ya bekerja bersama itu tadi ya dengan high motivated ya, dengan motivasi yang tinggi dan sebagainya. Harapannya pasien juga terimbas gitu ya, layanannya kita berikan lebih bagus, melihat perawatnya termotivasi bekerja dengan semangat dan sebagainya, sehingga mereka kesembuhannya juga lebih tinggi seperti itu. Akuntabilitas ya, jadi akuntabilitas juga penting juga ya. Jadi di sini kewenangan gitu ya. Jadi punya wewenang apa dan sebagainya. Jadi yang tadi ya, berbagi kewenangan artinya wewenang-wewenang apa, wewenangku apa, bekerja bersama untuk pasien. Kemudian performance ya, jadi performance. Jadi di sini masing-masing itu kan punya kewenangan masing-masing. Masing-masing profesi punya tanggung jawab masing-masing. Nah, harapannya kita bisa melaksanakan tanggung jawab itu dengan setinggi-tingginya gitu ya. Jadi dengan semaksimal mungkin kita memberikan yang terbaik. Harapannya profesi lain juga begitu ya. Jadi performa mereka juga dimaksimalkan dalam pelayanan pasien sehingga nanti harapannya apa? Ya pasien nanti lebih bagus yang didapatkan gitu ya, karena masing-masing memberikan layanan yang semaksimal mereka bisa. Perawat semaksimalnya bisa seperti apa, dokter semaksimal bisa seperti apa. Nah, itu nanti lainnya juga akan lebih maksimal. Kemudian berikutnya adalah teknik dan strategi perbaikan kelompok. Jadi begitu ada konflik ya, maka ada tuh nanti kita ajarkan bagaimana manajemen konflik ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Nah, itu juga penting ya. Itu nanti strateginya seperti apa nanti dilihat lebih detail pada saat di mata kuliah, di topik yang berikutnya ya. Tapi itu salah satu domainnya kompetensi ya terkait dengan kerja sama tim adalah itu. Jadi kita ada strategi penyelesaian masalah dan sebagainya ya agar nanti tetap bisa efektif dalam kita memberikan pelayanan kepada pasien. Kemudian bukti-bukti evidence base ya, evidence base. Jadi kita itu bekerja dengan tim ya, itu sekali lagi tidak lepas dari pelayanan pasien, itu tidak lepas dari evidence base ya. Jadi berdasarkan bukti-bukti yang ada yang terbaik dalam memberikan pelayanan pada pasien itu seperti apa ya. Nah, itu kita juga aplikasikan dalam praktek kerjasama tim ini. Kemudian, nah yang ya sudah sangat wajar ya, begitu ada domain kerjasama maka ya kita harus bisa kerja tim ya sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing sehingga nanti kita bisa memberikan layanan yang terbaik. Oke, ini sudah jam 10 lebih 26 ya, sudah sangat cepat sekali ya. Oke, ini aplikasinya seperti apa? Ya, aplikasinya seperti apa? Ya tadi Pak Suranto juga terlambat sih gitu ya. Oke.
aplikasi IPE dalam tahap akademik dan profesi. Jadi memang ini kalau kita ngomong IPE adalah education, harapannya ada seperti apa sih sebetulnya kita dalam pelaksanaan IPE itu dari tahap akademik ya sarjana dan juga profesi. Dalam hal kita adalah nurse. Misalnya nanti ada gizi adalah tahap akademik ya sarjana gizi, profesi adalah profesi dietitian ya. Dokter juga begitu ya, ada tahap sarjana kedokteran akademik dan juga ada tahap profesi di mana mereka mengambil dokter muda ya, seperti itu. Oke. Jadi ini sejarah sebetulnya ya, bagaimana IPE di Indonesia itu adalah sejak di 2011 sebetulnya. Jadi sudah lama sebetulnya lebih dari 10 tahun ya. Itu sudah ada pencanangan inisiasi awal bagaimana IPE itu dilaksanakan di pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan adanya HPEC Project. Ya, HPEC itu adalah Health Professional Education Quality ya, project bagaimana meningkatkan pendidikan profesional kesehatan di Indonesia ya. Itu diorganisir oleh LAMPTKes waktu itu dengan melibatkan 12 universitas di Indonesia termasuk Brawijaya ya, termasuk di Brawijaya. Makanya di sini walaupun sebetulnya sebelum 2011 Brawijaya itu sudah ada upaya, sudah ada kegiatan, sudah ada aktivitas yang IPE ya di pendidikan di Fakultas Kedokteran. Pengalaman saya sendiri gitu ya. Pada saat saya menjadi mahasiswa keperawatan di Fakultas Kedokteran Brawijaya di tahun 2003 sampai 2006 itu sudah ada bagaimana pelaksanaan IPE di Fakultas Kedokteran di Brawijaya. Dan itu baru secara resmi secara nasional itu dengan adanya HPEC di 2011 ini. Nah, bagaimana sebenarnya pelaksanaan IPE-nya? Ya, itu yang pasti adalah ada perlu harmonisasi kurikulum. Ya, jadi ya kalau kita melaksanakan education, melaksanakan pendidikan harus berdasarkan kurikulum ya. Dan dari kurikulum itu ya harus ada memang menggambarkan bagaimana intercollaboration-nya gitu ya. Itu dari kurikulumnya terlihat baru kemudian nanti pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Memang berdasarkan kurikulum yang ada, wujudnya seperti apa dengan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan bersama-sama antar mahasiswa dengan jurusan atau departemen yang berbeda, bahkan fakultas yang berbeda gitu ya. Oke, ini contoh saja ya, contoh saja. Jadi di sini ini saya contohkan yang dari UGM kalau nggak salah ini ya. Jadi bagaimana antara kedokteran ya, keperawatan dan gizi ya itu saling nyambung ya terkait dengan IPE-nya seperti apa. Mulai dari sisi pengetahuan, skill-nya dan sikapnya ya, yang saya bilang tadi kompetensi itu 3 ranah ya, kompetensi 3 ranah. Pengetahuan, sikap dan juga keterampilan. Itu selalu di mana-mana sudah, ya, selalu di mana-mana. Jadi kalau kita ngomongin kompetensi seseorang tidak lepas dari 3 item tersebut. Bagaimana pengetahuannya dia, bagaimana sikapnya dia, dan bagaimana keterampilannya dia. Nah, itu harus bisa diharmonisasikan, ya. Jadi harus bisa di-link-kan, harus bisa dikaitkan antar masing-masing pendidikan ini, ya. Nah, itu kalau misalnya kita lihat ya, ini integrasinya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah preklinik di mana di sini adalah fase akademik ya, dan di sini adalah clinical novice di mana di sini ada fase pada saat melakukan profesi ya, profesi. Di mana di sini masing-masing ya itu dicetak menjadi profesional sendiri-sendiri yang berbeda gitu ya. Jadi medicine di kedokteran mencetak seorang dokter, di keperawatan mencetak seorang perawat, di gizi mencetak seorang ahli gizi atau dietitian. Nah, di sini ya itu mulai dari fase preklinik ya, fase sarjana itu sudah ada tuh bagaimana learning activities-nya ya, bagaimana terintegrasinya seperti apa, kegiatan seperti apa ya, itu sudah ada aktivitas selama di fase preklinik. Nah, begitu di fase profesi mereka pun juga begitu ya. Jadi bagaimana fasenya di sini ya, utamanya di sini. Bagaimana di premier level ya, di layanan masyarakat ya, di puskesmas, di rumah sakit dan sebagainya sudah kelihatan bagaimana profesional tim itu ya bekerja bersama pada fase profesi. Seminar, workshop dilaksanakan bersama-sama ya membahas satu kasus dilihat dari perspektif dokter seperti apa, perawat seperti apa, ahli gizi seperti apa. Nah, itu sudah dijalankan juga itu ya di fase clinical novice atau di fase profesi. Dan itu butuh yang namanya fasilitas, butuh adanya tugas-tugasnya seperti apa, mengevaluasi seperti apa, itu juga dibutuhkan hal seperti itu ya. Itu bukan mahasiswa sih, cuma biar mahasiswa tahu bahwasanya ini seperti ini nih sebetulnya pelaksanaannya gitu ya. Nah, contohnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini di UGM ya. Jadi di UGM itu melaksanakan pelatihan BLS ya, Basic Life Support Training, di mana di sini ada tim di sini ya, tidak hanya perawat tapi juga mahasiswa dari program studi yang lain. Kemudian mereka mengadakan
pameran ya yang bersama-sama juga dan sebagainya, kemudian menyelenggarakan pelatihan leadership ya, ada aktivitas yang di luar dan sebagainya, capacity building, kemudian apa sih yang lebih ini itu sebagainya, itu apa ya? Kegiatan apa ya? Pokoknya di luar itu loh, apa sih? Aduh, lupa aku. Pokoknya kita bersama-sama lah ya, building tim dan sebagainya, tim building dan sebagainya itu bersama-sama dan sebagainya, dan juga bagaimana training skill-nya ya. Jadi misalnya di lab ya, itu seperti apa, itu di UGM sudah ada kegiatan yang memang ya mungkin tidak semua gitu ya, tidak semua, tapi mungkin pada kasus-kasus tertentu, skill-skill tertentu mereka melaksanakan bersama-sama dengan mahasiswa dari program studi yang lain. Nah ini Unhas ya, di Unhas juga seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini lebih banyak aktivitas di masyarakat ya, kalau kita lihat ya bagaimana mahasiswa dari berbagai prodi ya bekerja bersama ya untuk bisa meningkatkan layanan kesehatannya ya, mempraktekkan bersama bagaimana interprofessional education di level masyarakat ini di Unhas ya. Di Unhas juga begitu ya, ini tahap profesi ya, mereka melaksanakan penyuluhan bersama ya, KKN profesi mereka bilangnya ya. Itu juga bersama-sama, ada dokter, ada perawat, ada ahli gizi ya, yang terjun bersama-sama ke masyarakat ya, fase profesi. Nah di Unhas juga begitu, terkait ada lagi ya, di sini mereka juga ada belajar bersama gitu ya di tahap akademik ya, mereka learning case together ya. Jadi ada kasus yang dibahas bersama, ada mahasiswa kedokteran, mahasiswa gizi, mahasiswa keperawatan ya, bersama-sama menangani ya kasus yang disampaikan, dan kemudian mereka merefleksikan ya. Jadi mereka berdiskusi kira-kira bagaimana tadi dari masing-masing perspektif profesi ya, in term of masih mahasiswa gitu ya. Nah, itu direfleksikan ya, dievaluasi dan sebagainya. Di Brawijaya seperti apa? Ya, di Brawijaya seperti ini ya, bagaimana IPE di Brawijaya ini yang terakhir ya. Jadi di sini FK dan Vikes ya bersama-sama di sini ya. Sebentar, sepertinya ini sudah saya dikontak oleh mahasiswa. Oh, enggak ya. Oke. Ya. Oke. Jadi di sini yang terakhir ya. Jadi ini adalah di update berita di 23 Agustus. Sorry, ini 2022 ya, tahun kemarin ya. Nah, ini adalah FK dan Vikes ya, itu pengmas bersama ya. Jadi FK itu ya banyak, ada kedokteran, ada bidan, ada farmasi gitu ya. Nah, di Vikes juga ada gizi, ada keperawatan. Nah, itu kita tidak hanya ngomongin beda fakultas gitu ya, tapi kita juga antar fakultas di sini ya. Kita melaksanakan IPE ya, mahasiswa di sini. Nah, kemudian pada saat kemarin pun ya, di masih fase pandemi kemarin, tahapan pandemi kemarin, situasi pandemi kemarin juga ada PKMM ya, jadi praktek kerja nyata mahasiswa, di mana ini adalah masih di bawah Fakultas Kedokteran waktu itu ya, kita belum terpisah, di keperawatan belum terpisah, itu juga ada sudah ya PKMM ya, di mana mahasiswa-mahasiswa itu melaksanakan praktik bersama ya, walaupun dalam situasi pandemi itu masih bisa dilaksanakan IPE-nya. Nah, kalau kita lihat nih ya, ada juga misalnya pengen teman-teman tahu bagaimana antar fakultas juga ya, tidak hanya ngomongin fakultas kesehatan, fakultas kedokteran ya, cuma juga di universitas, level universitas ya, itu ada mungkin misalnya teman-teman mau lihat lebih detail ya, ada di Instagram ya, di IG-nya KKN Brawijaya, ada banyak tuh kegiatan-kegiatan. Yang terakhir kemarin ada Brawijaya membangun 1000 desa gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah juga aktivitas IPE ya, yang dirasakan oleh level Brawijaya. Nah, ini juga yang terakhir ini ya, yang di Agustus kemarin ya, UB memberangkatkan 1000 lebih mahasiswa terkait dengan KKN tematik. Ya, itu ada 1000 lebih ya, yang diberangkatkan oleh Brawijaya. Nah, ini juga wujud daripada IPE yang ada di level Brawijaya. Di Vikes bagaimana? Nah, ini contohnya di Vikes ya. Ini berita di Agustus kemarin untuk kegiatan yang di akhir Juli kemarin ya. Ini mungkin teman-teman juga sudah tahu, mungkin terlibat juga ya, bagaimana ini Penmas antara FK dan Vikes ya di tahun 2023 ya, di mana menyelenggarakan kegiatan di Pagelaran ya, di Malang Selatan ya, itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ya banyak di situ ya, banyak kegiatan dan sebagainya yang melibatkan mahasiswa IPE ada di situ ya. Nah, ini juga ya, jadi MMD ya. MMD ini levelnya universitas sebetulnya ya. Cuma di sini kita di beberapa kegiatan MMD kita menjadi leader ya.
Kita menjadi leader di mana MD itu fokus pada bagaimana kegiatan kesehatan, aktivitas kesehatan. Di sini contohnya ada screening, edukasi, ya ini adalah wujud daripada IPE. Ya, dan ini melibatkan tidak hanya mahasiswa kesehatan, keperawatan, dietitian dan sebagainya, juga melibatkan dari yang lainnya. Ya, di sini disampaikan ada ya yang lainnya, ya, jadi ada ekonomi, ada pertanian dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sharekan terkait dengan bagaimana domain, ya, bagaimana domain kompetensi IPE IPC, ya, dan bagaimana contohnya pada tahapan akademik dan juga tahapan profesi, ya. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan, didiskusikan, diklarifikasi oleh teman-teman, silakan. Adakah? Tidak ada? Adem ayem? Belum ada, Mas. Oke, ya. Kalau tidak ada, maka bisa kita akhiri ya, karena saya juga sudah ada agenda yang lainnya ya. Oke, ngajar saya full hari ini. Oke, absensi akan saya bikin di Gapura ya, cuma untuk sebagai bukti saja. Kalau kita kuliah, mungkin dari teman-teman ada, bukan ada ya, yang memungkinkan untuk menyalakan kameranya. Saya mohon untuk bisa menyalakan kameranya ya. Jadi untuk sebagai bukti kalau kita kuliah ya. Oke, thank you Merinda, thank you Azza, Lauren, Rizky, Raihan, Bella, Dia, Cici, Rosa, Faza, Kemala, ya. Oke. Nanti absensi saya bikin di Kapura, ya. Ini hanya sebagai bukti saja kalau kita kuliah, ya. Saya screenshot, ya. Untuk materi sudah ada di VLM, ya. Jadi bisa di-download di situ, ya. Buat teman-teman untuk ya sebagai dasar nanti kalau misalnya ujian dan sebagainya, mungkin belajar lebih lanjut dan sebagainya. Karena sebenarnya kalau materi yang kita berikan sebenarnya adalah lebih pada stimulasi sebetulnya ya, tidak mutlak harus satu sumber itu. Karena sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan pembelajaran orang dewasa gitu ya, dosen itu bukan satu-satunya sumber ya, dosen bukan satu-satunya sumber, jadi ada banyak sumber di sana ya, yang mungkin bisa sebagai dasar juga teman untuk mengembangkan, teman-teman ada semuanya untuk mengembangkan keilmuan. In term of yang kita bahas di sini adalah terkait dengan interprofessional education, ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ya, ada kurang lebih, mohon maaf. Ya, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Nak.